saya mengikuti kajian yang membahas tentang masalah adab. Kemudian apa yang lebih dahulu kita pelajari tentang tauhid atau adab? Ya tauhid ini bagian daripada adab. Adab kepada siapa? Kepada Allah. Sama seperti kita membahas tentang wajibnya ittiba kepada Nabi. Adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kenyataan yang ada, orang-orang yang berbuat syirik, kuburiyun dan ahlul bidah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah melarang perbuatan bidah, mereka melakukan bidah. Rasulullah melarang perbuatan bidah. Rasulullah melarang perbuatan syirik, Allah melarang perbuatan syirik, mereka berbuat syirik. Jadi kalau kita lihat kuburiyun, orang-orang yang nyembah kubur dan orang berbuat syirik, nggak punya adab kepada Allah. Begitu juga orang berbuat bidah nggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang melarang, kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya sahih. Sanadnya sahih. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan masuk neraka. Orang yang berbuat bid'ah pada hakikatnya dia tidak punya adab kepada Rasulullah dan berani menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah larang jangan berbuat bid'ah, dia malah berbuat bid'ah. Dan kita harus katakan yang bid'ah itu bid'ah, jangan diganti dengan bahasa yang lain. Kan sekarang banyak nih, wah bahasa bid'ah ini nggak disukai di masyarakat, jadi ganti yang lain. Nggak boleh. Ini bahasa syar'i yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa Arab yang fasih. Bid'ah sesuatu yang diadakan oleh manusia dalam agama, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang Nabi nggak contohkan. Sesat bid'ah semua, nggak ada bid'ah hasanah, nggak ada. Dan kita harus katakan yang bid'ah itu bid'ah, yang sunnah itu sunnah, nggak boleh campur aduk. Gitu. Ketegasan ini penting dalam berdakwah, sehingga orang tahu, oh ini sunnah, ini bid'ah, jelas. Sehingga orang mengikuti yang sunnah, menjauhi yang bid'ah, mengikuti tauhid, menjauhkan syirik. Jangan ketika ditanya bid'ah, waduh saya nggak tahu tuh hukumnya. Ini masalah khilafiyah. Kok khilafiyah? Udah jelas bid'ah, kok bilang khilafiyah? Ya bid'ah ya bid'ah, bukan khilafiyah. Nabi yang mengatakan bid'ah. Jadi harus ketegasan ini penting dalam dakwah supaya orang tahu. Dan ini yang mengatakan demikian, pertama Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Para sahabat. Para sahabat ketika orang berbuat sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, langsung mereka katakan bid'ah. Langsung mengatakan bid'ah. Saya ambil contoh satu dari ribuan contoh. Satu dari ribuan contoh ya, bukan puluhan lagi. Saya ambil contoh satu. Ketika orang melakukan kunut subuh. Kunut subuh. Hadis yang dhaif tentang kunut subuh. Subuh terus, bukan kunut nazilah, kunut subuh. Ini Nabi nggak contohkan. Ini perbuatan beda. Yang mengatakan pertama kali bahwa ini perbuatan beda siapa? Sahabat. Kan seorang tabi'i, yaitu anaknya sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, afakanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka kunut subuh? Dikatakan oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun. Dan riwayat yang lain, riwayat Nasai lebih jelas lagi, ai bunayya bid'atun, wahai anakku kunut subuh itu bid'ah. Jelas bid'ah. Sekarang ada 1000 ulama mengatakan kunut subuh nggak bid'ah, sahabat mengatakan bid'ah. Yang kita ikut siapa? Sahabat. Karena Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena mereka merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Jelas sampai sini? Jelas nggak ini? Tadi disebutkan dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama Nabi sebutkan la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Bagaimana kalau seandainya kita sakit? Ya sakit kan nggak mesti harus diruqyah. Sakit kan bisa kita berobat ke dokter atau minum obat atau yang lain kan bisa. Atau dengan herbal. Nggak mesti harus dengan ruqyah kan.
Ikhtiar tetap ada, ikhtiar tetap ada. Cuma sekarang ini seolah-olah setiap orang sakit mesti dengan ruqyah. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Sampai ada daurah ruqyah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang ini. Yang seperti ini. Bahkan yang nggak ngerti agama sama sekali juga ngeruqyah. Bacanya belum benar udah ngeruqyah. Orang ruqyah salah satu ikhtiar pengobatan, bukan satu-satunya. Ini sekarang apa aja orang berbuat ruqyah. Orang berbuat maksiat di ruqyah. Anak nakal di ruqyah. Ya kalau anak nakal kan dilihatnya sebagai cobaan, ujian yang pertama itu. Yang kedua dilihat pendidikan orang tuanya. Atau yang ketiga dilihat mungkin orang tuanya dulunya nakal, sehingga anaknya nakal. Yang keempat juga dia nggak perhatian bagaimana untuk mendidik anak ini supaya jadi anak yang saleh. Cobaan memang. Tapi semua apa-apa kembali kepada ruqyah. Ini nggak benar. Semua ke ruqyah. Yang paling penting mendakwakan dakwah tauhid. Jadi yang selalu diingatkan kepada umat pendidikan tentang tauhid, bimbingan tentang tauhid, pengajian tentang tauhid, tabligh akbar tentang tauhid, semua kajian tentang tauhid. Itu yang harus diulang-ulang ribuan kali. Gitu. Bukan sebenarnya ruqyah, ini ruqyah. Yang ruqyah juga nggak paham tentang tauhid. Tentang anggapan tentang sial atau menganggap sesuatu itu berkah, bagaimana? Sial atau menganggap sesuatu itu berkah atau beruntung, itu harus ada dalil. Kita nggak boleh mengatakan ini air ini barokah atau benda ini barokah atau hari ini barokah kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau enggak ya orang nanti banyak berbuat kesyirikan. Sampai nanti kobokan bekas kiai atau bekas habib barokah lagi. Kobokannya barokah, la haula wala quwwata illa billah. Dari mana? Itu bukan barokah, bikin penyakit. Jadi ini harus bukan dalil. Mana dalilnya mengatakan barokah? Kalau Nabi Muhammad SAW betul barokah untuk Nabi aja, tapi tidak untuk sahabat. Nabi aja SAW sendiri. Jadi apa yang Nabi minum diperbutkan oleh sahabat, Nabi berwudu diperbutkan oleh sahabat, Nabi buang riak diperbutkan oleh sahabat, barokah untuk Nabi SAW saja. Sampai rambutnya pun dipakai untuk mengobati orang sakit, keringatnya dijadikan minyak wangi untuk Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk yang lain. Itu riwayat yang sahih. Dan semua athar Nabi sudah hilang, nggak ada lagi. Tapi untuk sahabat nggak pernah ada sahabat orang datang kepada Abu Bakar melakukan demikian, nggak pernah ada. Atau kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, nggak pernah ada. Radhiyallahu ajma'in. Nah, sekarang datang orang-orang belakangan seperti itu, dipegang sorbannya supaya barokah, dipegang bajunya dari belakang supaya barokah, dan segala macam. Ini nggak boleh. Ini akan membuat dia tambah sombong, menganggap dia segala-galanya, dan syirik, jatuhnya kepada syirikan. Saya melihat di video ada seorang tokoh agama, dia berdoa dan menyembah kuburan bersama murid-muridnya. Apakah ini membatalkan syahadat? Ya, artinya harus sampaikan hujah dulu kepada dia. Betul dia menyembah kuburan, ini tetap perbuatannya syirkun akbar. Tapi untuk mengatakan dia ini musyrik kafir, harus sampai hujah kepada dia. Jelas ini syirik, nggak bisa dirubah. Ini syirik akbar yang dilakukan. Tapi kemudian dia apakah kemudian langsung dia keluar sudah sampai belum hujah kepada dia? Karena secara umum murid-muridnya nggak paham. Kalau kiainya, ustadznya mungkin sudah sampai hujah kepada dia, bisa dikafirkan keluar dari agama. Tapi untuk murid-muridnya belum tentu, dia hanya ikut nggak ngerti. Gitu. Dianggap bahwa itu termasuk apa? Ibadah, tawassul atau yang lainnya. Bagaimana kita mendakwakan keluarga yang masih berbuat syirik? Ini dakwah pada keluarga perlu waktu dan panjang. Antum harus sabar. Artinya penolakan dakwah ini awalnya dari keluarga. Lihat nabi-nabi dan rasul-rasul yang pertama kali menolak keluarganya, alaihi wassalatu wassalam. Maka antum berusaha dengan cara yang baik, dengan akhlak antum yang mulia, antum coba berikan lembaran-lembaran atau mungkin setelkan dari video atau kaset yang sesaat aja, yang 2 menit 3 menit supaya didengarkan dakwah ini.
supaya dia mau dengar. Tapi di saat-saat yang dia senang, arti kita bantu dia, orang tua senang, kemudian kita dengarkan. Mungkin dari itu nanti akan tertarik. Jangan dikasih buku-buku yang tebal, nggak bakal dibaca. Satu lembar bacakan. Ini ada riwayat nih bagus ini, Bu, Bapak tolong dengarkan, saya bacakan sedikit aja. Mungkin itu dulu satu, yang penting dia dengar. Atau mungkin ada video yang bisa antum dengarkan dalam waktu 5 menit, nggak usah lama-lama, karena nggak mau gitu. Bagaimana kalau orang tua masih berbuat syirik? Apakah anaknya juga amalnya tertolak? Ya tidak, nggak ada hubungan ini. Ya masing-masing dalam beramal. Orang tuanya berbuat syirik, ya anaknya tidak. Anaknya tetap bertauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi anak wajib mendakwakan orang tuanya. Dan ini harus. Karena kalau antum lihat tegaknya dakwah ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya harus terus. Ini banyak orang ini kalau melihat kesyirikan, kebatilan, kemungkaran, maksiat, bid'ah, diam. Mesti disampaikan. Supaya orang tahu bahwa itu syirik, itu bid'ah, itu batil, itu sesat, itu maksiat. Supaya orang sadar dan kembali ke jalan yang benar. Anda lihat, Allah sudah contohkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim begitu sudah mendakwakan bapaknya, mengingatkan bapaknya tentang tidak boleh menyembah patung, berbuat kesyirikan, diabadikan dalam Al-Quran. Anda baca Al-Quran. Setelah terus disampaikan, tetap bapaknya tidak mau, maka Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Ayatnya ada di dalam buku kitab tauhid ini. Jadi ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali satu zat, yaitu Allah yang menunjuki aku. Karena Allah akan menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat Allah kalimat yang kekal pada anak cucunya. Jadi dakwah ini menyampaikan, bukan diam. Harus ada amar ma'ruf. Yang kedua yang paling besar apa? Nahi mungkar. Itu paling besar itu, nahi mungkar. Amar ma'ruf semua orang bisa melakukan, tapi nahi mungkar nggak mungkin semua orang bisa mencegah kemungkaran. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Harus kita mengingkari perbuatan itu. Nggak boleh kita diam. Bagaimana Ustaz supaya kita bisa tetap di atas manhaj salaf? Untuk tetap di atas manhaj salaf, ikhwan fillah, azakumullah, antum enggak lepas untuk terus mengaji. Jadi untuk talabul ilmi jangan tinggalkan. Setiap ada kajian yang dikaji Quran wa sunnah fahmi salaf, terutama kajian tentang tauhid, antum datangi meskipun jauh. Yang kedua, antum baca buku-buku dari kitab tauhid ini seperti tadi saya sebutkan, kitab tauhid. Antum harus punya, harus baca. Supaya antum paham tentang tauhid. Baca juga buku tentang mulia dengan masalah. Karena antum ingin supaya kita berpegang teguh pada masalah. Antum baca. Yang ketiga, antum berusaha untuk melaksanakan dari amal-amal soleh yang mudah, semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Yang keempat, cari teman-teman yang akidahnya manhajnya benar, kita cari sebagai teman. Kemudian kita laksanakan semuanya itu. Jika seorang laki-laki muslim dia mencintai wanita kafir dari ahlu kitab untuk dinikahi, bagaimana? Apa enggak ada wanita muslim yang lain? La haula wala quwwata illa billah. Mencintai orang wanita kafir, kan dia jelas kafir, enggak boleh kita mencintai orang kafir, enggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab, apakah bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Yang ketiga, ketika dia menikahi wanita ahli kitab, orang kafir ini, apakah bisa dia mendidik anaknya di atas Islam yang murni? Nggak bisa. Jelas kalau kita lihat kondisi yang sekarang, yang berpengaruh siapa? Perempuan, istri. Atau yang udah ngaji. Ya, yang udah ngaji juga kadang-kadang istrinya lebih berkuasa daripada suaminya. Suaminya samina wa ata'na sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat tadi. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang udah ngaji kalah sama istrinya. Apalagi ini mencintai wanita Alkitab, nggak boleh kawin dengan Alkitab. Dengan orang kafir. Mereka musyrik, kafir. Wanita muslimah banyak. Yang solehah banyak. Kenapa nggak pilih yang seperti itu? Karena kita ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita ingin anak-anak kita semua soleh dan solehah. Dan kita ingin menjadi imam bagi orang-orang
bertakwa. Kalau istrinya kafir, gimana jadi orang bertakwa, jadi pemimpin? Dan bahkan berat tanggung jawabnya dia di hari kiamat nanti. Kenapa dia tidak mengajak istrinya masuk ke dalam agama Islam? Berat itu. Dan kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ketika dia menikahi wanita Alkitab itu, wanita ini yang punya kekuasaan, akhirnya apa? Murtad gak suaminya? Murtad, banyak, ribuan sudah di Indonesia ini. Yang wanitanya Alkitab, lakinya Muslim, kemudian nikahi Alkitab, kemudian si laki jadi murtad. Begitu juga kebalikannya, nggak boleh laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, nggak boleh. Ada yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat apa? Di saat akad nikah. Habis itu kafir lagi. Makanya cari yang saleh, laki-laki yang saleh dan wanita yang salehah. Tentunya orang yang beriman. Bagaimana kalau saya pernah berbuat dosa-dosa besar, syirik dan dosa yang lain? Apakah kalau saya bertobat diampuni? Diampuni. Kan kali disuruh tobat oleh Allah. Antum lihat ayatnya. Supaya antum lebih jelas dalil. Antum lihat, buka surah Az-Zumar. Surah 39 di ayat 53. Antum lihat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas atas diri mereka. Artinya mereka berbuat dosa-dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi wajib untuk tobat. Jangan putus asa rahmat Allah. Jangan mengatakan dosa saya besar, nggak mungkin diampuni. Nggak boleh mengatakan demikian. Sebesar apapun dosa itu, Allah tetap Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi kita nggak boleh menganggap remeh. Nggak boleh menganggap remeh soal dosa, nggak boleh. Allah betul Maha Pengampun Penyayang, tapi Allah juga syadidul iqab. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun Penyayang, tapi azabku azab yang sangat pedih, kata Allah. Allah memadukan antara apa? Beratnya Allah sangat sayang, tapi Allah juga sangat keras siksanya. Apakah bisa kita ini belajar ruqyah? Antum jangan belajar ruqyah, belajar tauhid. Belajar ruqyah lagi. Tauhid. Sekarang ini jadikan sebagai mata pencarian. BRC, Bekam Ruqyah Center. Enggak benar. Padahal upah Bekam, kata Nabi, upah yang paling jelek, khabith, kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram. Sebagian lagi mengatakan tidak haram, tapi jelek. Kok kita mau cari yang jelek? Cari yang halal, banyak kok yang halal, yang bagus, yang thayyib. Kenapa cari yang jelek? Ini kita ini memang latah ya, ikut-ikutan. Semua orang buka ruqyah, Bekam, semua ikut Bekam. La haula wala quwwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia antum belajar, menuntut ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya. Bukan usaha-usaha yang seperti ini. Dan rata-rata yang sudah Bekam atau ruqyah yang seperti ini, antum lihat, nggak pernah ngaji lagi. Dianggap sudah khatam Quran, udah nggak perlu ngaji lagi. Antum lihat, nggak pernah ngaji lagi. Akhirnya tambah jauh. Antum lihat, bikin daurah, bukan daurah tauhid, daurah apa? Ruqyah. Ini orangnya perlu diruqyah, orang ini. Jadi mau bikin daurah tauhid, kok daurah ruqyah? Nggak ada ulama bikin daurah seperti ini. Nggak ada ulama salaf. Kan itu mencontoh fi'lus salaf. Ada apa nggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah, banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah, likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian, cuma jangan berobat dengan yang haram. Berarti berobat dengan apa saja boleh, cuma jangan yang haram. Tadi dikatakan oleh Ustadz, tidak boleh kita minta-minta untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita minta sedekah
di pinggir jalan atau rumah kaum muslimin untuk melaksanakan tabligh akbar atau kegiatan masjid. Ini caranya yang nggak benar. Untuk kepentingan umum, nggak mesti kan dengan di pinggir jalan bikin seperti itu minta-minta, nggak boleh. Kan bisa kita cari beberapa orang kaya kita datangi dan mudah. Kan juga untuk keperluan dalam artian untuk kegiatan tabligh akbar nggak banyak dibutuhkan uang, sedikit aja, cukup berapa orang bisa. Tapi diminta-minta dengan cara begitu nggak boleh dalam Islam. Dan juga bikin malu, seolah-olah kita umat Islam nggak punya duit, minta di pinggir jalan seperti itu. Saya pernah mendengar seorang dai atau ustadz yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Anda perhatikan secara umum bahwa ahlul bid'ah itu rata-rata mereka kadzab. Yang kedua, mereka sombong, nggak mau menerima kebenaran. Rata-rata mereka itu sombong mau terima kebenaran. Jadi kadzab, dusta. Rata-rata dusta mereka. Nggak ada yang jujur. Padahal jujur itu asas di samping tauhid. Jujur dalam Islam. Makanya antum lihat para nabi, para rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Saya ulangi, para nabi rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Karena apa? Kata Syekhul Islam, as-sidqu asasul hasanat wal kadhib asasus sayyi'at. Begitu beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawanya. As-sidqu asasul hasanat. Jujur itu merupakan pokok semua kebaikan. Sedangkan dusta merupakan pokok sumber kejelekan. Itu dasarnya hadis Nabi SAW. Maka antum jangan percaya deh. Rata-rata ya para dai ini nggak punya dalil, nggak punya hujah, kemudian apa? Cerita sama muridnya. Bahkan lebih daripada itu, bukan yang melihat Rasulullah. Dikatakan saya datang ke kuburan bahkan penghuni ketemu Rasulullah di Madinah, saya datang ke kuburan Rasulullah, Rasul langsung keluarkan tangannya, selaman sama saya. Itu kan udah jelas kadzabnya ini. Itu masih percaya lagi muridnya. Gitu. Jadi rata-rata ahlul bidah itu kadzab, tukang dusta mereka, tukang bohong. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran kadzabun asyir. Kadzabun asyir, maksudnya tukang dusta dan sombong, nggak mau terima kebenaran. Lalu bukan dalil, hujjah, nggak mau terima. Kadzabun asyir. Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. Saya punya saudara ngajinya aneh, puasa setiap bulan, puasa setiap hari. Kemudian tidak boleh makan-makan yang enak seperti daging. Kiainya bisa mendatangkan angin sejuk dalam waktu limit. Oh, ini wali syaitan ini. Ini wali syaitan. Gitu. Nggak ada yang bisa seperti ini. Yang bisa mendatangkan tentang bisa berjalan di atas angin, mendatangkan angin hanya satu nabi. Siapa? Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan untuk Nabi Sulaiman. Atau Nabi Muhammad nggak bisa seperti itu. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman khusus saja. Ini pengajian seperti ini nggak boleh puasa dahar setiap hari, nggak boleh. La sama man sama dahar, kata Nabi. Nggak puasa orang yang puasa terus menerus, nggak boleh. Nabi puasa yang dibolehkan Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbuka sehari. Puasa apa namanya? Daud. Ya, Nabi selalu mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Tapi kemudian kiainya bisa mendatangkan ini nggak boleh. Ini mesti minta tolong kepada siapa? Jin. Dan memang ada dukun-dukun, tukang sihir yang mereka dianggap di Indonesia ini kan dukun, tukang sihir kadang-kadang dianggap sebagai kiai. Minta tolong mereka kepada siapa? Jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dalam surah Al-Jin. Di antara manusia dia minta tolong dan berlindung pada jin, maka jin bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik.
Sekarang bagaimana kalau dia berbuat syirik terus menerus sampai dia meninggal dunia? Apakah dia bisa masuk surga? Ya nggak bisa orang berbuat syirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ketahuilah sungguhnya orang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk mana? Surga, tempat tinggalnya neraka, dan orang zalim tidak ada penolong. Jadi orang berbuat syirik yang dia terus menerus memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan enggak sempat dia taubat, tempatnya kata Allah di neraka. Allah menyebutkan demikian, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ketika ada orang sakaratul maut, kemudian keluarganya minta kepada kiai air supaya dia dimudahkan kematiannya. Apakah dibolehkan? Ya nggak boleh. Sekarang apa manfaatnya dengan air itu? Ini sebentar-bentar minta air, bacakan air. Nggak tahu air yang dikasih itu mungkin obat, mungkin penyakit. Karena kan rata-rata kiainya udut, ya, ngerokok. Kalau ditiup itu gelasnya, ya penyakit yang masuk, gitu. Bukannya obat. Jadi apa-apa sebentar-bentar minta air. Nggak ada dari Nabi seperti itu. Air yang menyembuhkan itu air Zam-Zam. Kata Nabi, itu air yang diberkahi oleh Allah. Kata Nabi, Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam itu makanan dari berbagai makanan dan juga obat dari berbagai penyakit. Apakah hukum sholat nisfu Sya'ban dan minum air Yasin dan minta berkah? La haula wala quwwata illa billah. Tadi sudah sebutkan sholat nisfu Sya'ban nggak ada. Itu termasuk bid'ah dan para ulama sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban, perayaan nisfu Sya'ban, sholat alfiyah, ya 100 rakaat, baca kulhu 10 setiap rakaat. Ini bid'ah, nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat, nggak ada. Kemudian juga minum air Yasin. Gak ada air Yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air Yasin. Dan juga mengkhususkan baca surah Yasin gak pernah ada dari Nabi SAW. Semua riwayat tentang keutamaan surah Yasin, mendapatkan ini semuanya hadisnya dhaif dan juga sebagiannya adalah maudhu. Saya sebutkan di buku saya Yasinan, bukan asinan. Yasinan saya sebutkan di buku saya Yasinan tentang ada hadis yang berkaitan dengan surah Yasin. Saya tinggal bersama ipar saya sudah 10 tahun dan saya mencari uang dari tempat yang haram. Bagaimana? Ya kita harus tinggalkan. Kalau sudah tahu itu tempat haram, masa kita terus tetap hidup dengan uang yang haram, makan dari barang yang haram? Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka yang lebih patut bagi dia. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap remeh sesuatu perbuatan yang haram atau maisha mata pencarian yang haram, nggak boleh. Kita cari yang halal banyak, ribuan yang halal, ribuan. Dan kita nggak usah malu. Atau dia sebagai seorang penuntut ilmu, seorang dai, dagang, nggak ada masalah. Yang nggak boleh apa? Minta-minta kepada manusia, mengharapkan manusia, nggak boleh. Kalau ada orang sakit pergi ke dukun, kemudian dibacakan dan dikasih jamu dan air, bagaimana? Ya syirik, nggak boleh. Datang ke dukun boleh atau tidak? Kan Nabi bersabda, man ata'arrafan fasalan syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina lailah, dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang datang ke dukun, ke tukang ramal, orang pintar, dan dia menanyakan sesuatu, nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam, nggak diterima sholatnya.
Ada sebagian penuntut ilmu beranggapan bahwa gelar itu penting, seperti MA, doktor. Supaya kalau dengan gelar ini kita bisa mencari uang. Kalau antum menuntut ilmu untuk mencari uang, untuk beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, kata Nabi apa? Tidak akan mencium aroma sorga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi aradna dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia belajarnya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Hadisnya bisa antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Sorga. Antum lihat hadisnya di situ.